Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Jadi di kali ini saya akan memaparkan hasil tugas saya mengenai produk multimedia. Saya mengambil video tentang pesan layanan masyarakat dengan judul "Jangan Lupa Dunia Nyata". Dalam tugas ini sebelumnya saya masih dalam proses pembuatan, yakni mengenai storyline dan storyboard produk multimedia. Kita langsung saja ke pembahasan. Itu pertama adalah latar belakangnya terlebih dahulu. Tentunya terkait di era digital, penggunaan gadget ini dan media sosial semakin meningkat. Banyak orang, terutama mahasiswa, ini mereka lebih fokus pada dunia maya daripada berinteraksi langsung. Hal ini menimbulkan berkurangnya komunikasi sosial dan juga kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Tujuan tugas ini dan tujuan tugas atau pembuatan video ini nantinya adalah ingin mengingatkan pentingnya keseimbangan antara dunia digital dan juga dunia nyata. Lalu untuk jenis produk multimedia sendiri, saya mengambil jenis pesan layanan masyarakat atau public service announcement. Untuk temanya, saya mengangkat tema kesadaran terhadap kecanduan gadget dan juga pentingnya berinteraksi di kehidupan nyata. Untuk judulnya sendiri, saya mengambil judul dengan "Jangan Lupa Dunia Nyata". Tujuan cerita yang saya buat yakni ingin memberikan pesan moral agar masyarakat, khususnya remaja dan mahasiswa, dapat menggunakan gadget secara bijak, serta tidak melupakan interaksi sosial dan juga momen-momen berharga di dunia nyata. Untuk sasarannya sendiri, seperti yang saya sebutkan, itu ada remaja, mahasiswa, dan juga tidak luput dari masyarakat umum pengguna gadget aktif yang sering teralihkan oleh dunia digital. Untuk durasinya sendiri itu kurang lebih 3 menit. Kita langsung saja ke pembahasan. Itu yang pertama ada storyline. Di storyline untuk openingnya ini yang pertama uh, untuk openingnya settingnya itu ada di suatu kamar salah satu mahasiswa. Contohnya saya beri nama contoh Ardi. Nah, di sini settingnya untuk opening kamar tidur mahasiswa bernama Ardi di pagi hari dan juga cahaya matahari masuk dari jendela dan hanya suara notifikasi HP yang terdengar. Untuk deskripsinya sendiri, Ardi ini terbangun dari tidur, selepas dari bangun tidur dia langsung mengambil handphonenya di samping bantal dan juga membuka media sosial. Dia asyik menatap layar dan tanpa sadar waktu terus berjalan. Untuk pesan utama untuk opening ini yang saya sampaikan itu terkait kebiasaan menggunakan gadget sejak bangun tidur. Tentunya kita tahu sekarang itu orang-orang ketika bangun tidur pasti yang diambil terlebih dahulu adalah handphone mereka. Kebiasaan menggunakan gadget ini sejak bangun tidur ini menunjukkan betapa dunia digital itu telah mengambil perhatian manusia sejak awal hari. Untuk narasi atau dialog, tentunya narasi yang akan saya letakkan di video nanti itu adalah hari baru dimulai bukan dengan doa, bukan dengan senyum, tapi dengan layar yang tak pernah padam. Oke, next. Itu ada konflik. Nah, untuk konfliknya di sini sendiri settingnya itu ada berada di ruang kelas dan juga taman kampus di siang hari. Untuk deskripsinya sendiri, seorang mahasiswa tadi, Ardi, berada di kelas dengan teman-teman yang sedang ngobrol, tetapi ia tetap sibuk dengan HP-nya. Setelah kelas, ia duduk di taman bersama teman-temannya, tetapi ia tetap atau masih sibuk dengan scroll media sosial. Salah satu teman-temannya itu menegurnya karena ia tidak menahan mereka pergi meninggalkannya karena bosan. Nah, pesan utama dari bagian konflik ini tentunya kecanduan gadget ini dapat membuat seseorang kehilangan momen berharga dan hubungan sosial nyata dengan orang lain. Untuk narasinya sendiri yang saya akan letakkan video nantinya itu adalah dunia nyata terus berjalan, tapi matanya terpaku pada dunia maya. Nah, pada narasi atau videonya itu nantinya juga ada dialog dari salah satu temannya yang menegurnya. Temannya menegur dengan, "Bro, simpan dulu HP-nya, nikmati suasana dong." Oke. Habis dari konflik, kita lanjut ke klimaks. Nah, di klimaksnya, itu settingnya saya taruh di sore hari di suatu taman kampus. Deskripsinya itu, Ardi sendirian di bangku taman. Ia menatap HP tanpa ekspresi. Lalu, ketika ia menoleh dan melihat beberapa orang atau mahasiswa lain bercengkrama, dia
tertawa bahagia tanpa gadget. Ardi sendiri mulai tersenyum kecil, menyadari bahwa kebahagiaan sederhana itu di dunia nyata. Pesan utama dari klimaks ini tentunya kesadaran yang muncul saat seseorang mulai melihat nilai dari kehidupan nyata di sekitarnya, bukan hanya di layar media atau di layar dunia digital. Untuk narasinya sendiri di video nanti akan saya letakkan itu dalam dunia digital yang ramai, ia malah merasa sendiri. Tapi di balik tawa sederhana, ia menemukan kebahagiaan yang nyata. Oke, next dari klimaksnya, kita lanjut ke ending. Nah, di ending video pesan layanan masyarakat ini, saya taruh settingnya itu berada di keesokan harinya, suasana cerah di taman kampus. Untuk deskripsinya sendiri, Ardi menghampiri teman-temannya dan ia kini berbincang bersama teman-teman tanpa handphone atau gadget. Mereka bercanda, tertawa, dan menikmati momen bersama di hari itu. Nah, di akhir nanti akan saya tampilkan untuk teks pesan di layar terkait jangan lupa dunia nyata. Pesan utamanya kita harus menyeimbangkan teman-teman dunia digital dan dunia nyata. Karena dengan menyeimbangkan keduanya itu membuat hidup kita itu lebih bermakna dan berwarna. Untuk narasinya sendiri yang akan saya taruh di situ adalah hidup kembali berwarna saat kita hadir di dunia nyata. Oke, mungkin itu saja untuk storyline-nya. Kita lanjut ke storyboard. Nah, di storyboard ini teman-teman di scene 1. Oke, kita mulai dari scene 1. Nah, di scene 1 untuk deskripsinya seperti yang kita lihat di gambar. Ini salah satu contoh ya. Contoh, Ardi bangun tidur di suatu kamarnya dengan cahaya pagi yang masuk dari jendela. Ardi langsung membuka handphonenya. Nah, di sini kita bisa lihat Ardi, seorang mahasiswa ini, dia dengan bangun tidurnya dia langsung membuka handphonenya. Untuk narasinya seperti yang saya sebutkan sebelumnya, di sini akan saya taruh hari baru dimulai bukan dengan doa tetapi dengan layar. Audio untuk scene ini nantinya kita masuk dengan audio musik lembut dengan juga terdengar suara notifikasi handphone yang berulang. Untuk efek transisinya sendiri ini dari fade in dari hitam, terus kita fokus pada cahaya layar. Untuk durasinya sendiri kurang lebih 30 detik untuk scene 1. Kita lanjut ke scene 2. Nah, di scene 2 ini latarnya seperti saya sebutkan, ini latarnya Anda berada di berada di ruang kelas. Nah, di sini ini seperti yang kita lihat di salah satu contoh ini, salah satu contoh gambar misalnya. Di sini teman-temannya berbincang sambil menunggu dosen di kelas. Ardi tetap sibuk scroll handphone. Salah satu temannya itu menatap kecewa. Untuk narasinya sendiri, itu dunia nyata terus berjalan, tapi matanya terpaku pada dunia nyata. Untuk audionya sendiri, ini audio suara kelas yang samar-samar dan juga memunculkan suara notifikasi handphone. Untuk efek transisinya, dari Ardi terus kita zoom in ke layar HP dari Ardi, terus kita cut cepat ke teman-temannya. Untuk durasinya sama, kurang lebih 30 detik di scene 2 ini. Kita lanjut ke scene 3. Nah, di scene 3 ini kita bisa lihat ini latarnya berada di satu taman kampus ya. Untuk deskripsinya, sehabis kelas tadi di taman kampus, Ardi bersama teman-temannya duduk di taman. Teman-temannya tertawa dan bercanda, tetapi Ardi tetap sibuk dengan handphonenya. Temannya menegur. Ini muncul dialog teman, salah satu temannya mungkin akan menegur, "Bro, simpan dulu HP-nya, nikmati suasana dong." Oke. Nah, dari situ ada audio. Nah, dari musik santai yang awalnya santai berubah jadi sendu. Untuk efek transisinya sendiri, kita mulai dari Cross This Falls dengan tone warna yang sedikit suram. Untuk durasinya sama, kurang lebih 30 detik dari sini. Next ke scene 4. Nah, di scene 4 masih dengan latar yang sama di suatu taman. Seperti yang kita lihat ini di deskripsinya, Andi duduk sendiri, teman-teman. Di deskripsinya, teman-temannya pergi meninggalkan Ardi sendiri. Ardi menatap handphonenya, kemudian menatap kosong di sekitar. Ia menyadari bahwa teman-temannya telah pergi meninggalkan dia di taman itu.
Untuk narasinya akan saya katakan nanti adalah dalam dunia digital yang ramai, ia malah merasa sendiri. Audio di scene ini nanti akan adalah lanjutan dari scene sebelumnya, musik sendu dan juga ada beberapa tambahan suara angin. Untuk efek transisinya sendiri ada slow motion juga efek vignette. Durasinya sama, kurang lebih 30 detik. Lalu kita lanjut di scene 5. Nah, di scene 5 ini eh di latarnya di sini Andi masih berada di taman. Lanjutan dari scene sebelumnya, ia melihat di sekitarnya ada duduk orang-orang melingkar di taman. Mereka bercerita, tertawa bersama tanpa gadget dan HP. Ardi melihat mereka dan ia merasa sedih. Dia tersenyum sedih. Untuk narasinya di sini akan saya katakan ada di kebahagiaan sejati tidak selalu di layar tapi di sekitar kita. Untuk audionya sendiri itu musiknya mulai naik dari musik seduh, lalu mulai naik dengan memunculkan suara tawa perbincangan sekelompok orang. Untuk efek transisinya kita cross dissolve juga, lalu tone warnanya itu naik menjadi cerah. Durasinya sama kurang lebih 30 detik. Kita lanjut ke scene terakhir. Nah, di scene ini latarnya itu kita deskripsikan di esok hari, teman-teman. Ardi tentunya dari scene sebelumnya Ardi menyadari terkait betapa pentingnya berinteraksi sosial dengan orang-orang. Nah, deskripsi di scene 6 ini itu esok harinya dengan suasana hangat, Ardi tentunya bersama teman-temannya, ia tidak memegang handphone. Ia berbincang dengan teman-temannya, tertawa hangat tanpa gadget. Nah, untuk di scene ini narasinya itu saya letakkan yakni hidup kembali berwarna saat kita hadir di dunia nyata. Untuk audionya, untuk audionya di sini kita taruh musik ceria diiringi dengan tawa oleh Ardi dan teman-teman. Untuk efek transisi dari scene ini nantinya dari fade out ke hitam samar, dari scene-nya ini ke hitam samar dari video Ardi bersama teman-temannya dengan audio tawa mereka dan musik ceria. Efek transisinya kita buat dari video ke fade out hitam samar. Lalu saya akan tambahkan tag juga untuk judul jangan lupa dunia nyata. Untuk durasinya kurang lebih 30 detik. Memungkinkan tidak memungkinkan juga mungkin lebih dari 30 detik. Oke, mungkin itu saja pemaparan dari tugas saya mengenai produk multimedia. Terima kasih, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.